Setelah berhasil kabur dari Gunung Wudang dan bergabung dengan Sekte Surgawi Utara, Neonggowi sang Master Badai pun menerima pengobatan serius dari Tang Gimun. Berkat hal itu, dia bisa pulih dengan sangat cepat. Kelompok Bulan Hitam yang sebelumnya hanya beraliansi sementara, akhirnya bergabung sepenuhnya dengan Sekte Surgawi Utara yang baru. Mereka saat ini dikenal sebagai aliran rahasia, yang bergerak sebagai intel dan mata-mata bagi Sekte Surgawi Utara. Lalu semenjak Neonggowi bergabung di Sekte Surgawi Utara, dia melatih Jimuwon tentang tenaga dalam dan teknik bela diri. Karena Jimuwon memiliki kemampuan belajar yang sangat cepat, tak lama dia berlatih dengan Neonggowi dan akhirnya dia bisa mempelajari teknik yang diajarkan. Setelah itu Jim mencari Jaehyuk Sim, sang darah besi yang tak terkalahkan. Dia adalah paman dan salah satu keempat pilar Sekte Surgawi Utara yang dulu, sekaligus pengkhianat yang memang dicari oleh Jimuwon untuk saat ini. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit dan Jimuwon dapat mengalahkan sang pengkhianat itu. Kembali ke masa kini saat diadakannya rapat penting di Sekte Surgawi Utara yang baru. Dan Jimuwon menyampaikan jika karena kematian Jeokyeop sang 9 langit, saat ini 9 langit hanya tersisa 7 orang saja. Ditambah lagi peperangan dengan malam sunyi selama 3 tahun yang tak ada hentinya, membuat aliansi pusat menjadi sangat kacau saat ini. Lalu beberapa hari yang lalu, ketua sekte juga sudah membunuh sang pengkhianat Jaehyuk Sim. Dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak para master yang berjatuhan. Itu pasti membuat mereka saat ini menjadi bingung. Jadi aliran rahasia harus menyebarkan rumor jika Jaehyuk Sim mengasingkan diri di dalam istananya, lalu membuat para eksekutif di sana menjadi membelot. Konflik internal pun terjadi dan berujung pada kematiannya sendiri. Namun Jung In menyampaikan jika ada beberapa orang yang mencurigai jika kejadian akhir-akhir ini itu dikarenakan ulah Jimuwon yang sudah mati selama ini namun muncul kembali. Han Ji-won pun berkata, jika sepertinya perlahan-lahan waktu untuk ketua sekte menampakkan diri ke dunia telah tiba. Maka dari itu kita saat ini berkumpul di sini bersama. Han Jin pun merangkum semua kejadian-kejadian besar yang telah mereka alami beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama tentu peperangan yang pecah 3 tahun yang lalu dengan malam sunyi. Dan pada akhirnya skuad pembasmi iblis pun dikirim ke medan perang. Lalu mereka mengalami masa yang benar-benar sulit saat melarikan diri dari sergapan pasukan aliansi pusat yang hampir terlihat mustahil untuk lolos. Sebagai gantinya, banyak pengorbanan yang hanya bisa mereka sesali saat ini. Pastinya mereka tak akan pernah melupakan pengorbanan dari Ryusan. Lalu kelompok dagang naga putih yang menggelontorkan banyak dana untuk pembangunan Sekte Surgawi Utara yang baru secara diam-diam. Di saat-saat pembangunan sedang berlangsung, pastinya untuk melindungi semua anggotanya, ketua sekte pun bertaruh nyawa untuk menemui blacksmith Bang Sewol untuk memperbaiki pedang terkuatnya yang rusak parah. Setelah itu, sang ketua pun menemui Kyung Musaeng dan akan mengeksekusinya. Namun ternyata sang elder Kyung Musaeng telah menyimpan kekuatan dari sekte yang lama untuk kebangkitan sekte yang baru. Berkat itu semua sumber daya manusia milik sekte yang baru menjadi sangat melimpah dan dapat mempercepat pembangunan sekte lebih cepat. Lalu disusul dengan bergabungnya kekuatan tersembunyi dari Sekte Surgawi Utara, yaitu skuad gurun terbang yang dipimpin oleh Grandmaster Ma Dokwang, hingga membuat perkembangan kekuatan militer yang meningkat secara drastis. Saat pembangunan sudah hampir rampung, muncullah sebuah permintaan dari kelompok Bulan Hitam untuk menolong sang ketua yang sudah lama menghilang. Dalam misi penyelamatan itu, Sage Jeokyeop dari 9 langit pun harus gugur saat melawan sang ketua sekte Jimuwon. Dan Elder Neonggowi akhirnya bergabung ke Sekte Surgawi Utara. Itu adalah bantuan kekuatan yang sangat besar bagi Sekte Surgawi Utara kita tentunya saat ini. Lalu Elder Neonggowi dan Elder Kyung Musaeng mengajarkan segala pengetahuannya pada ketua sekte Jimuwon saat itu. Tak lama setelah itu, ketua sekte lalu mengeksekusi sang pengkhianat yang lain, yaitu Jaehyuk Sim, salah satu dari 4 pilar besar Surgawi Utara di masa lalu. Dan hal itu terjadi beberapa hari yang lalu. Itulah kesimpulan 3 tahun terakhir yang sudah kita lewati, ungkap Han Jin di rapat tersebut. Han Jin berpikir keras karena kejadian Jaehyuk Sim dengan mudah bisa dimanipulasi kebenarannya. Namun untuk kematian Jeokyeop yang paling rumit untuk dimanipulasi olehnya. Namun beruntungnya mereka saat ini mereka memiliki 2 variabel yang sangat penting. Yaitu yang pertama adalah pecahnya perang melawan malam sunyi membuat hal itu jadi keuntungan bagi mereka. Dan yang kedua adalah orang yang mengetahui karakteristik dari keempat Raja Iblis Malam Sunyi yaitu Nana Yunha. Han Jin akan mengambil keuntungan dari 2 variabel tersebut.
Dia akan menggunakan iblis badai bayangan untuk dikambing hitamkan dengan aliansi pusat. Dia adalah salah satu dari 4 raja iblis sekte malam sunyi yang bertindak seenaknya dan tak ingin dikekang oleh siapapun. Sesuai namanya, dia akan muncul dan menghilang begitu saja. Nenggowi mengkhawatirkan Mo Yong Seol yang masih memegang kendali akan aliansi pusat. Jika dia bergerak, maka kebohongan tersebut akan sangat mudah sekali terbongkar. Han Jin pun menambahkan, jika tak ada kebohongan yang sempurna di dunia ini, maka dari itu kita semua harus segera bersiap untuk peperangan yang akan datang. Waktu untuk menunjukkan diri pada dunia semakin dekat. Jin Won pun berkata, rencana selanjutnya adalah kehancuran bersama. Dia ingin membuat malam sunyi dan aliansi pusat saling menghancurkan, sambil mereka segera meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Setelah kedua belah pihak saling menghancurkan dan memiliki kerugian yang sangat besar, maka disitulah waktu kita semua menyerang mereka nanti secara sekaligus. Jin menegaskan kembali jika sekte surgawi utara saat ini akan dipertahankan untuk sementara waktu dan melihat beberapa kondisi, yaitu kehancuran malam sunyi dan aliansi pusat surgawi. Setelah hal itu terjadi, maka sekte surgawi utara akan dibubarkan kembali. Di suatu tempat, salah satu dari 9 sekte terbesar di Sichuan, yaitu sekte Azuri City pun dihancurkan oleh iblis badai bayangan, salah satu dari 4 raja iblis malam sunyi. Iblis badai bayangan yang mendengar ketua sekte Azuri City mengatakan jika dia adalah pembunuh Jeokyo pun merasa kebingungan, karena rumor yang beredar itu tidaklah benar. Bahkan sang iblis badai belum sempat melawan Jeokyo, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pelaku pembunuhannya. Dengan cepat dia pun menebas kepala ketua sekte itu. Terlihat di sini jika jiwa psikopat sang iblis badai sudah di atas batas wajar. Banyak sekali mayat-mayat bergeletakan di tempat itu. Dia menikmati momen tersebut dan berterima kasih pada sekte surgawi utara karena mereka sudah menghilang saat ini. Maka dari itu sekte malam sunyi dapat bergerak dengan sangat bebas saat ini. Lalu muncul salah satu anak buahnya menyampaikan berita penting, yaitu Elder Vanguard Yeon Seon Hak, sang iblis Heavenly Void, telah tewas di tangan Dam Soseon. Iblis badai pun terkejut mendengar hal itu. Dia penasaran sekuat apa Dam Soseon, karena meski kakak seperguruannya itu sudah tua, dia tidaklah melemah. Ternyata kakak seperguruannya saat ini menyusul Jeokyeop yang sudah gugur. Maka dari itu kapak pembelah langit dan tombak sayap hitam akan menggantikannya dalam medan pertempuran di garis depan. Lalu dia akan mengobrak-abrik Sichuan sendirian. Dan untuk penyihir malam putih, dia tak tahu daerah mana yang akan diserangnya. Iblis badai bayangan pun berkata, jika masa tenang kalian di daratan utama sudah berakhir, saat ini kalian semua menjadi tumpul karena kata-kata perdamaian. Aku sang iblis badai bayangan akan memusnahkan kalian satu persatu. Di kamp pasukan garis depan milik aliansi pusat terlihat Yerung yang menemui Dam Soseon. Yerung sudah berkali-kali bolak-balik menyampaikan kabar dari pusat ke medan peperangan. Dia menyampaikan segala kejadian yang sudah melanda aliansi pusat tentang tewasnya Jeokyeop dan menghilangnya Neongowi, hingga membuat aliansi pusat dalam keadaan sangat kacau saat ini. Bukan hanya Menteri Guan, bahkan seluruh dunia saat ini telah jatuh dalam badai kekacauan yang melanda hingga mencapai puncaknya saat ini. Saking kacaunya, Menteri Guan sampai meminta untuk mereka semua menghentikan peperangan secepatnya. Selain itu, beberapa hari yang lalu, Yerung mendengar jika mantan 4 pilar sekte surgawi utara Jae Hyuk-sim bunuh diri karena konflik internal di kastil darah besinya. Sebelum bunuh diri, dia membantai semua anak buahnya yang ada di sana. Hal itu membuat Dam Soseon pun terkejut. Yerung pun sedikit curiga jika pasti ada pihak lain yang ingin menambahkan kekacauan saat ini dan memanfaatkan hal ini untuk tujuan mereka. Dalam pembahasan panjang mereka berdua akhirnya mencurigai suatu hal yang sama-sama terlintas di kepala mereka berdua. Lalu Dam Soseon meminta Yerung beristirahat karena telah menempuh perjalanan yang panjang. Dan Dam pun ingin menemui panglima tertinggi di sana. Lalu terlihat salah satu sembilan langit Kaisar Naga Kelabu Bisawon. Dia mempersilahkan Dam Soseon masuk sambil bersantai memakan buah-buahan di depannya. Dia menanyakan ada masalah apa hingga Dam Soseon menemuinya secara langsung. Dan meminta sang panglima untuk menunda keberangkatannya beberapa hari lagi, karena dia merasa jika malam sunyi lebih kuat dari yang mereka kira saat ini. Banyak sekali prajurit yang sedang terluka di sana. Hal itu akan merugikan jika sang panglima gegabah menyerang dengan kekuatan yang tidak penuh. Namun Pak Tua itu dengan keras kepala mengatakan,
Jika pasukan mereka saat ini kelelahan, maka pasukan musuh pasti juga kelelahan. Dan itu adalah saat yang tepat untuk menyerang, ungkapnya pada Dam. Lalu dia menambahkan, dengan adanya kau yang sudah mengalahkan salah satu elder mereka, bukankah itu akan menambahkan daya semangat para prajurit kita? Ditambah lagi, kau tahu bukan jika aliansi pusat sedang diterjang masalah bertubi-tubi. Maka dari itu, adanya aku salah satu sembilan langit di sini untuk mempercepat peperangan ini supaya cepat selesai. Karena mau sampai kapan kau mengatakan omong kosong seperti malam sunyi lebih kuat dari kita atau alasan yang lainnya, hingga tak mampu menuntaskan peperangan selama 3 tahun terakhir ini. Suatu hal seperti ini tak pernah terjadi, bahkan saat Sekte Surgawi Utara masih dalam proses perkembangan dulu. Dan memohon kembali, jika para prajurit yang terluka dan tewas memiliki keluarga, nyawa mereka sama berharganya dengan kita. Maka dari itu, kita harus menunda keberangkatan dan akan segera mengakhiri perang setelah menata ulang pasukan dengan benar. Dan pun meminta sang panglima untuk dapat mengerti. Dengan sangat ketus dan meremehkan Dam Joseon yang masih muda, dia pun berkata jika Dam Joseon akan mendapatkan banyak masalah jika kasihan terhadap prajurit rendahan seperti mereka. Meski kemenangan dengan kerugian yang besar adalah kemenangan yang buruk, namun sejarah akan mengenali sang pemenang. Dan intinya dia mengatakan tak akan ada peperangan tanpa adanya pengorbanan. Jadi berhentilah bersimpati pada prajurit rendahan seperti mereka, dan pandanglah sesuatu yang lebih besar di depan nanti. Pada akhirnya peperangan ini akan bergantung pada kita berdua, diriku dan kau Tuan Muda Dam Joseon. Jadi jangan terlalu terbawa suasana saat bermain pahlawan-pahlawanan di sini. Dan pun keluar dan mengingat semua kejadian sebelumnya saat dia bertarung bersama orang yang sangat dia hormati, yaitu Jim Won. Dia percaya jika akan mampu menciptakan kerajaan seni bela diri yang baru dan lebih baik bersama Jin. Lalu Dam mengadakan rapat penting yang dihadiri oleh ketua skuad pembasmi iblis Sim Won Lee, dan tentunya juga ada Hyereung di sana. Sim Won mengoceh tentang keberangkatannya besok untuk menyerang lawan. Namun Dam dengan wajah serius mengatakan jika mereka tak akan berangkat besok. Hyereung dan Sim Won Lee terkejut mendengarkan hal itu dan menanyakan apakah itu perintah langsung dari panglima yang sudah ditemui Dam Joseon sebelumnya. Dam sangat kesal dengan panglima yang menjelaskan panjang lebar tentang pengorbanan yang diperlukan saat berperang. Di sana Dam hanya ingin meminimalisir korban yang berjatuhan karena banyak keluarga yang sedang menunggu mereka pulang dengan selamat. Namun saat ini panglima terlalu meremehkan hidup seseorang, dan dia tak memperhitungkan dengan benar kekuatan malam sunyi saat ini yang semakin bertambah kuat. Hyereung dan Sim Won menyadari hal yang akan dilakukan oleh Dam. Mereka terkejut karena itu adalah hal yang sangat mengejutkan bagi mereka. Dam akan menyerang sang panglima malam ini untuk merebut otoritas kekuasaannya. Di markas sang panglima Bisawon yang tertidur terkejut melihat kedatangan Dam Joseon di sana. Dengan cepat dia mengambil senjatanya dan menanyakan maksud kedatangan dari Dam Joseon secara tiba-tiba. Dam dengan tegas berkata jika sang panglima Bisawon saat ini tak bisa diandalkan. Jadi Dam meminta dia untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai panglima perang dan memintanya untuk kembali ke kota aliansi pusat surgawi secara baik-baik. Dam mengatakan mulai dari sini dialah yang akan memegang kendali kepemimpinan. Bisawon pun merasa jika Dam benar-benar sudah melakukan hal yang sangat gila. Namun Dam membuka jubahnya dan terlihat Dam sudah bersiap dengan perlengkapan tempurnya di sana. Dengan tinjunya, Dam membuat Bisawon mundur dan menghancurkan perkemahan sang panglima di sana. Dengan adanya sangat marah, Bisawon berteriak pada perbuatan Dam yang sangat gila. Karena selama ini dia memperlakukan Dam dengan sangat baik, namun saat ini malah Dam akan memberontak di sana. Namun Dam berkata dengan lirih jika ini belumlah terlambat. Jadi dia memohon kepada sang panglima Bisawon untuk mundur dan kembali ke kota aliansi pusat secara baik-baik. Bisawon memerintahkan semua orang yang sedang menonton untuk menghentikan Dam Joseon. Dia sudah banyak sekali memberi dukungan pada Dam Joseon hingga dia dipanggil sebagai pahlawan. Namun dia tak menyangka jika kehormatan 9 langit akan jatuh sejauh ini hanya karena mereka saat ini menjadi 7 langit saja. Dia memperingatkan Dam karena ulahnya ini bahkan ayahnya pun tak akan bisa menyelamatkannya saat ini. Dia marah pada semua orang yang hanya mematung dan menyaksikan mereka berdua yang akan segera bertarung. Dan akhirnya Bisawon sadar jika semua pemberontakan ini sudah direncanakan dengan matang oleh Dam, hingga semua pasukan tak ada satupun yang mendukung dia. Dengan cepat Dam pun meluncur dan memberikan pukulan dahsyat ke arah Bisawon.
Benturan energi yang sangat luar biasa terjadi di sana bagaikan singa yang ingin menggusur tahta dari seekor naga. Tebasan demi tebasan dihindari oleh Dam Joseon, dan pukulan demi pukulan diberikan Dam pada sang naga tua tersebut. Mereka berdua beradu ilmu seni bela diri tingkat atas dengan sangat sengit. Dam memang masihlah muda, namun kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan Dam dapat mendaratkan pukulan uppercut pada dagu Bisawon, membuat Bisawon mau tak mau harus mengeluarkan semua kemampuannya untuk dapat selamat dari kondisi saat ini. Dengan teknik pedang suci pembantai naga, dia mengeluarkan tebasan dahsyat ke arah Dam Joseon. Dam pun juga tak mau kalah, dia mengepalkan tinjunya dan beradu dengan tombak pedang milik Bisawon. Dengan sangat mudah senjata itu hancur berkeping-keping dan membuat Sang Sembilan Langit sangat terkejut, karena senjata andalannya bisa hancur dengan begitu mudah seperti itu oleh tangan Dam Joseon. Dia kagum karena Dam Joseon sudah benar-benar sekuat para Sembilan Langit atas. Bisawon akhirnya sadar setelah beradu kekuatan dengan Dam Joseon secara langsung. Dia menyimpulkan bahwa Dam Joseon mungkin bahkan sudah melampaui para Sembilan Langit, namun dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Seakan-akan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan para Sembilan Langit. Saat ini pun dia bahkan tak menahan sama sekali serangannya terhadap Bisawon. Di saat Bisawon tersungkur oleh pukulan Dam Joseon, dia tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan aura yang sangat dahsyat dalam tubuhnya bagaikan super saya. Dam yang menyadari jika teknik itu akan sangat kuat dan berbahaya bagi seluruh orang di sana, dia pun juga mengeluarkan teknik pamungkasnya. Dengan kuda-kuda yang sudah mantap dan kepalan tangan yang bercahaya, dia melesat sangat cepat dan menyerang Bisawon di sana. Nampak kepalan tangan Dam yang sangat perkasa dapat menembus tubuh Bisawon di sana, membuat Sang Sembilan Langit Bisawon tewas di tangan Dam Joseon. Simonle dan Hiro sangat terkejut karena Dam benar-benar melakukan hal itu. Lalu Dam berkata, jika mulai dari sekarang dialah yang akan memegang otoritas tertinggi di sana dan menjadi panglima. Tak perlu takut karena Dam bersumpah atas namanya sendiri jika semua orang tak akan ada yang menanggung dosa ini. Dia akan bertanggung jawab penuh akan tindakannya saat ini, jadi tak perlu khawatir. Dam berkata jika besok tak akan menyerang dan meminta semua orang untuk beristirahat dan memulihkan diri masing-masing. Setelah semua sudah pulih dan dalam kondisi prima, kita akan segera mengakhiri perang ini dengan kemenangan. Paviliun Awan Agung tempat berkumpulnya para anggota Sembilan Langit yang mengadakan rapat agung mereka. Nampak biksu Gul Yeong dari kuil Shaolin. Ada pula Hyunso, Kaisar Demonic Spirit, yang mengatakan jika mereka sudah lama tak berkumpul seperti ini. Lalu terlihat Sim Wai, Raja Iblis Merah, ayah dari Sim Wonle, yang berkata jika ini adalah pertemuan yang sangat kacau sekali dan menodai nama Sembilan Langit. Dan dia menyayangkan kelakuan dari Dam Joseon. Ayah Dam pun juga hadir di sana, yaitu Dam Jeok Sim, sang kebangkitan Nirvana Lembah Kegelapan. Lalu tak ketinggalan si Menhua, sang manusia terpintar di benua ini. Dia mengatakan memang sedari awal yang muda akan menggantikan kita yang sudah tua. Waktu kita telah habis dan saat ini akan ada banyak perubahan di daratan ini. Dan tentunya sang pemimpin pun juga terlihat, yaitu Moyong Yunseol, sang warrior tak terkalahkan. Si Menhua meminta persetujuan dari Moyong untuk memulai rapat. Dan dengan sikap santainya, Moyong pun mempersilahkan si Menhua untuk memulainya. Si Menhua membahas tentang hilangnya salah satu anggota Sembilan Langit, yaitu Neong Gongwi, dan kematian Sage Jeokyeok yang diketahui oleh mereka adalah ulah iblis badai malam sunyi, dan kematian dari panglima tertinggi daerah utara Bisawon yang gugur di tangan Dam Joseon. Mereka telah kehilangan banyak sekali anggota yang mempresentasikan kekuatan di daratan aliansi pusat ini. Ayah Dam pun sebenarnya sudah merasa curiga pada Dam yang dirasa sudah gila semenjak kejadian iblis kekacauan sebelumnya. Namun dia tak menyangka jika anaknya bisa sampai melakukan hal segila ini. Dia tak ingin membela diri dan akan menerima segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Si Muwai berkata jika memang buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Kelakuan Dam sama gilanya dengan ayahnya tentunya. Dam Jeoksim pun terlihat marah, dan di sini seperti ada cerita masa lalu tentang mereka berdua yang kurang akur. Si Menhua menambahkan jika tak menuruti perintah hukumannya adalah mati. Namun karena Bisawon tak mampu menangkap Dam Joseon, itu malah mempermalukan otoritas Sembilan Langit saat ini. Dan pasti hukum rimba berlaku di daratan ini tentunya. Mempertimbangkan perkembangan Dam Joseon yang sangat pesat dan banyaknya orang yang mendukungnya, bisa dipastikan jika saat ini generasi muda tak ada yang lebih hebat dari dirinya. Maka dari itu hukumannya harus ditunda untuk sementara. Untuk mempertahankan kewibawaan dan kehormatan dari Sembilan Langit yang sudah mulai menurun,
Maka si Menhua ingin salah satu anggota Sembilan Langit untuk maju ke garis depan menggantikan Bisawon. Si Menhua ingin Kaisar Demonic Spirit berangkat menuju garis depan dan menyelesaikan perang ini dengan kemenangan. Awalnya Yunso menolak perintah itu karena memang anak dari si Menhua, Dam Joksim, dan Simuwae ikut serta dalam perang itu. Lalu mengapa tak kalian saja yang mengurus kekacauan yang telah anak kalian buat sendiri? Moyong Yulseon pun hanya mengeluarkan sepatah kalimat. Yunso, pergilah kalau kami suruh. Jawab sekarang. Perubahan sikap pun ditunjukkan oleh Yunso. Dia berkata jika mungkin hanya dia saja yang bisa mendisiplinkan para bocah yang ada di medan perang saat ini. Terlihat jika kekuatan Moyong Yulseol benar-benar tak dapat dibayangkan. Lalu Moyong Yulseon pun berkata dengan sangat lantang, jika kalian semua sudah menenangkan hati sang pencipta yang bosan ini. Wahai ciptaanku yang terpuji, aku sangat menyayangi kalian. Di sekte surgawi utara terlihat Jimuwon yang menghampiri seorang gadis yang sangat familiar. Dia adalah Yunha. Yunha terlihat sedang melatih keahliannya, mengendalikan cakram-cakramnya, dan sekaligus melatih mode perubahan penyihir putihnya. Menyadari jika Jin telah datang, dia pun bertransformasi kembali ke mode Yunha normal dan menyapa Jimuwon. Saat itu Yunha dirawat dengan intens oleh Tang Gimun dan juga Mirio. Berkat mereka berdua, tenaga dalam Ki milik Yunha dapat dipulihkan dengan baik. Namun meski sudah dirawat dengan baik, Yunha masih dalam keadaan tertidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Seakan-akan dia saat itu sedang melarikan diri dari kenyataan yang sangat pedih yang sudah dia terima. Dan setelah 1,5 tahun, Yunha pun bangun dan Jin saat itu berterima kasih pada Yunha yang tak pernah menyerah pada keadaan. Awalnya Yunha seperti boneka kosong tak bernyawa yang tak melakukan apapun. Mungkin itu disebabkan oleh sosok yang sangat dia percaya dan kagumi selama hidupnya, yaitu masternya Sogyeom, yang meninggalkannya begitu saja seperti barang tak layak pakai, dan komandan yang selalu berada di sisinya, dan yang selalu merawatnya bagaikan sosok ibu baginya juga ikut meninggalkannya. Yunha pun mengumpulkan sedikit demi sedikit keberaniannya untuk menerima kenyataan pahit itu. Namun tentu saja itu adalah hal yang sangat sulit. Ditambah lagi saat ini dia tak bisa kembali ke kampung halamannya yaitu Malam Sunyi. Dan dia tak memiliki tempat tinggal lagi. Hidup dengan kesedihan tanpa tujuan dan kesendirian dalam lautan penuh duka, semua hal itu pasti akan membuatnya sulit untuk menyadarkan dirinya sendiri. Namun karena rasa terima kasihnya pada mereka yang telah menerimanya dan merawatnya lewat berbagai hubungan yang rumit, dan rasa bersalah yang terus mengikat karena dia tahu sampai saat ini sudah banyak sekali pengorbanan yang dilakukan untuk semua hal itu, membuat hatinya pun menjadi lebih berat dan bingung. Jin pun meminta Yunha untuk perlahan-lahan memulihkan diri, tak perlu terburu-buru karena dia akan selalu berada di sampingnya sekarang. Kembali ke masa kini, Jin bertanya tentang perkembangan pemulihan tubuh Yunha. Yunha pun berkata jika sepertinya tubuh dan pikirannya sudah mulai pulih berkat semua orang yang mendukungnya. Lalu dengan cakram baru yang dibuat oleh ketua pandai besi Bang, Yunha merasa sekarang dapat merubah Silver Chaos Energy menjadi miliknya dan mengendalikannya. Memang masih sulit untuk Yunha keluar dari tempat itu. Namun dia ingin tetap membalas budi kepada semua orang yang sudah menolongnya, terutama kepada Jimuwon. Jin berkata pada Yunha, jika setelah ini mereka akan melakukan gerakan besar, pasti akan banyak korban yang berjatuhan. Maka dari itu, belum selesai Jin berbicara, dibelailah Jimuwon oleh Yunha, dan di sini Yunha baru sadar jika Jimuwon sudah tumbuh dewasa, tak seperti dulu yang terlihat lemah. Kau pasti sudah memilih jalan yang begitu sulit dan beban yang begitu berat saat ini kau pikul sendirian. Jin pun berkata jika sudah banyak sekali darah yang ditumpahkan oleh tangan ini hingga jeritan dan bau darah mereka tak mau menghilang. Namun Jin harus tetap bertambah kuat meski nanti dia harus masuk ke dalam neraka. Yunha pun membalas, jika hal itu terjadi maka mari ke neraka bersama, ungkapnya pada Jin. Kembali lagi, sang iblis badai menghancurkan salah satu sekte besar. Kali ini dia menenteng mayat dari ketua sekte Imei. Dan nampak jika sasaran selanjutnya adalah sekte dari keluarga Tang. Provinsi Sichuan adalah benteng alami yang dikelilingi oleh barrier dari alam. Di dalamnya ada beberapa sekte yaitu Azure City, sekte Eming, dan sekte Tang. Mereka adalah sekte yang tak pernah ingin memperkuat pengaruh mereka di luar, melainkan mereka memperkuat ikatan internal mereka. Tak ada kekuatan dari luar yang mudah menginvasi mereka. Maka dari itu mereka sampai memiliki sebutan jika memiliki murim mereka sendiri, yaitu murim Sichuan. Namun akhirnya provinsi Sichuan dapat ditembus juga saat ini.
Ketua sekte keluarga Tang yaitu Tang Geunwo bersiap untuk menghadapi musuh yang sedang menginvasi sekte mereka. Dengan hancurnya kedua sekte lainnya, maka saat ini hanya sekte keluarga Tang saja yang tersisa. Saat ketua sekte berpikir bagaimana cara keluar dari situasi genting tersebut, muncullah Tang Mireo datang menghampiri kakeknya itu. Tang Geunwo pun sangat senang karena bisa melihat cucunya itu. Dia terkejut karena Mireo tak memberi kabar terlebih dahulu kepadanya jika dia akan berkunjung. Dia menanyakan kabar Tang Gimun yang sudah lama sekali tak pernah menunjukkan dirinya di keluarga Tang ini. Mireo mengatakan jika Tang Gimun baik-baik saja saat ini, dan dia tak pernah berkunjung karena takut jika dia melakukan pergerakan itu akan membuat masalah baru bagi keluarga Tang nantinya. Mireo bertanya ke kakeknya tentang sikap aliansi pusat yang sangat buruk saat ini pada keluarga Tang. Mereka bahkan tak percaya akan penyamaran Mireo dan Tang Gimun. Namun saat ini mereka seperti tak lagi memikirkan hal tersebut dikarenakan perang yang berkepanjangan. Mereka akhirnya duduk dan membahas banyak hal yang salah satunya adalah tentang Mireo yang memikirkan ketua sekte Jimuwon. Karena saat ini dia memiliki wanita yang sudah dia cintai yaitu Yunha. Kakeknya pun berusaha menghibur Mireo yang sedang murung. Lalu muncullah salah satu murid melaporkan jika terjadi serangan di sana. Terlihat iblis badai pun membantai satu persatu semua anggota sekte Tang yang mendekatinya. Tang Geunwo pun terlihat melemparkan tongkat layaknya peluru angin yang melesat ke iblis badai. Beruntungnya dengan refleksnya dia dapat menghindarinya. Iblis badai merasakan perbedaan kekuatan dari ketua sekte yang sebelumnya dia bantai. Karena pasti Tang Geunwo lebih kuat dari mereka berdua yang sudah dia bantai. Dia memperkenalkan diri sebelum membantai semua keluarga Tang yang ada di sana. Dia adalah Nam Seon Myung, sang badai bayangan salah satu iblis malam sunyi. Dengan kedua celurit yang dia pegang, sang iblis pun bersiap dan menantang Tang Geunwo. Saat akan beradu kekuatan, Mireo ingin membantu dan menebas iblis badai dari belakang. Namun hal itu malah membuat sang kakek konsentrasinya teralihkan. Dia berusaha menyelamatkan Mireo dari bahaya kematian yang siap menghampirinya jika Tang Geunwo tak cepat menyelamatkannya. Lalu terlihat di sekte Surgawi Utara, Mireo telah tiba dan berusaha meminta bantuan pada ketua Jimuwon untuk menyelamatkan sekte keluarga Tang sekaligus menyelamatkan kakeknya di sana.